pecinta kosmos. Ada banyak permintaan dari pemirsa, dari kawan-kawan yang ingin minta disimulasikan bagaimana kalau matahari kita diganti dengan bintang lain ya, sampai mungkin dengan bintang Uyas Kuti yang besar. Oke, saya akan coba ya, melalui video ini kita akan coba lihat, kita coba bandingkan ukuran Uyas Kuti terhadap matahari kita. Jadi kalau saat ini matahari kita diganti oleh Uyas Kuti ya, tentunya karena ukuran yang besar ya seperti ini ya, maka semua planet akan yang berada di dalam orbit dalam ya akan tertelan ya, karena memang ini ya, lihat dia akan menelan sampai ke Mars, bisa jadi ya, mungkin juga Jupiter ya. Kita lihat kan ininya, besarnya juga sangat besar gitu ya, sih ya, langsung hancur ini matahari dan semua planet sampai ke Jupiter ya. Mungkin yang selamat Uranus dan Neptunus. Nah, kita akan menggunakan pendekatan yang berbeda nanti ya, bukan begini caranya, tapi ini juga bagus juga ya, efek supernova. Jadi supernova matahari di dalam bintang Uyas Kuti ya, sebuah pemandangan yang sangat luar biasa indahnya ya. Kita coba percepat ya. Wah, ternyata tidak ada yang selamat ya. Semua akan terkena shockwave dari supernova matahari. Ketika matahari ditimpa oleh Uyas Kuti, tentunya akan menimbulkan supernova ya di situ. Dan planet seperti Bumi, Mars, lalu Jupiter, Venus, Merkurius sudah hilang pasti. Oke, kita akan menggunakan pendekatan yang berbeda. Kita akan mulai dengan simulasi yang kosong dulu ya. Kita akan tempatkan bintang Uyas Kuti sebagai bintang kita di sini ya, di pusat tata surya. Di sini kita taruh, dan kita akan membuat orbit bumi ya dengan jarak yang sama dengan jarak bumi ke bintang matahari. Jadi bumi akan kita taruh pada jarak 1 AU. Maka 1 AU-nya adalah 9,11 dari permukaannya ya. Ya, di sini bumi ya, sangat dekat ya dengan Uyas Kuti ya. Kalau bumi kita berjarak 150 juta kilometer dari permukaannya, ini jaraknya hanya ini jaraknya sudah cukup jauh ya, dari permukaan Uyas Kuti sudah 150 juta kilometer jaraknya, tapi tetap aja sangat dekat ya, karena memang begitu besarnya bintang Uyas Kuti gitu. Kalau kita percepat, bumi akan terpanggang pastinya ya. Akan terpanggang pelan-pelan ya. Tuh semuanya naik tuh ya kan, kita hilangkan ininya maksudnya ya. Sudah mulai naik pelan-pelan suhunya itu. Mulai naik tuh kan suhunya kan. Lalu juga airnya juga akan mulai kurang water depth-nya. Ya. Ini jaraknya sama dengan jarak bumi ke matahari ya, 150 juta kilometer. Tapi karena memang besar sekali ya Uyas Kuti, jadi kalau kita tinggal di sini akan lihat angkasa itu akan dipenuhi dengan Uyas Kuti gitu loh. Akan tampak merah langit kita atau kuning, tapi kuning membara, jadi nggak akan menutupi seluruh pandangan langit kita gitu ya. Dampaknya luar biasa kalau kita terlalu dekat dengan Uyas Kuti ya. Suhunya meningkat terus ya.
matahari yang tidak sebesar UV Scuti. Nah, kita pengen tahu nih, berapa sih orbit bumi yang aman dari UV Scuti supaya dia tetap berada pada suhu yang ramah untuk kehidupan, ya. Dalam artian suhunya tetap menopang senyawa air berada pada fase fluid. Kita lihat sini ada fitur melihat zona yang aman, itu zona yang biru ini. Nah, kita akan taruh bumi di zona ini. Seharusnya bumi akan berada pada kondisi yang aman, ya. Sinilah di bumi yang tadi, ada 2 bumi ya, yang tadi mungkin sudah terpanggang. Kita fokus ke bumi yang baru ini, ya. Ini nampaknya bumi akan baik-baik saja, ya. Pada jarak segini ya tidak jauh beda dengan matahari, ya, besarnya UV Scuti, dan bumi pun juga akan tampak normal saja seperti biasanya. Kita percepat dengan tahu. Ya, suhunya stabil, ya, suhunya stabil, tidak, permukaan air juga stabil, ya, suhu juga stabil. Jadi emang jaraknya adalah sekarang itu berada pada 800 kali jarak bumi ke matahari, supaya ketika matahari diganti oleh UV Scuti, bumi tetap bisa bertahan dengan normal, ya. Oke. Nah, bagaimana kalau ini kan bintang sebesar UV Scuti pastinya akan berakhir dalam ledakan supernova, ya kan? Tidak akan menjadi katak putih. Nah, kita akan simulasikan ketika dia menjadi supernova, bagaimana efeknya terhadap bumi. Kita bisa gunakan fitur ledakan. Di sini ada nama ledakan, explode. Oke. Wah, sudah meledak nih, jadi supernova, ya. Keren ya efeknya. Nah, bumi yang di sini nih, yang tadi di dalam ini mungkin sudah hancur kali, ya. Makin panas dia, sih, sudah jadi bola panas dia dengan suhu 2000 degree plus. Ini juga supernova lagi, kan, sudah nggak ada harapan orang tinggal di sini. Nah, kita lihat, jadi supernovanya UV Scuti keren juga, ya, efeknya seperti ini karena dia besar sekali mungkin, mas. Nah, ketika bintang jadi mati menjadi supernova, itu kan akan menciptakan shockwave yang besar, dan awan ini itu terdiri dari banyak atom-atom berat, karbon, nitrogen, oksigen. Jadi atom berat itu memang diciptakan atau terbentuk ketika bintang mengalami supernova. Nah, atom-atom ini yang menjadi awan ini akan tersebar ke segala penjuru, ya kan, ruang angkasa, dan suatu ketika sebagian dari atom ini akan terperangkap di planet lain seperti bumi. Makanya ataupun akan terperangkap dalam batuan asteroid yang akan menabrak bumi misalnya. Nah, dari sanalah berbagai unsur berat, ya, seperti karbon, besi juga dari supernova. Jadi bukan dari bumi, besi itu dari luar angkasa, gitu. Dari proses ledakan bintang. Sama juga dengan atom karbon yang ada di tubuh kita, ya. Tubuh kita kan sebagian besar terdiri dari air, kan, H2O, dan juga informasi genetik dalam bentuk helix, double helix DNA, di mana terdapat rantai atom karbon dengan yang saling terhubung satu sama lain. Itu pun juga berasal dari sini, dari supernova, sebuah bintang di masa lalu yang meledak mungkin miliaran tahun sebelum ada matahari. Ya, ada bintang yang meledak lalu
somehow materinya terperangkap oleh gravitasi matahari kita dan sebagian jatuh ke bumi lalu membentuk kehidupan pertama dengan melalui proses abiogenesis. Oke, kita lihat dengan bumi yang tadi jauh ini ya, yang jauh belum merasakan efeknya walaupun sudah besar ini supernovanya ya. Kita bisa percepat lagi efeknya. Kita bisa percepat lagi. Nah ini baru nih naik tuh kan suhunya kan, naik kan suhunya. Nah, naik nih. Ini bumi yang jauh nih ya, bumi yang jauh ini. Water depth-nya juga ya, airnya juga mulai menguap tuh air ya, mulai naik suhunya. Mengerikan ya, supernova seperti ini mengerikan. Kita lihat, udah mulai panas dia, udah mulai panas. Nah, suhunya naik terus, airnya hilang, udah mulai hilang ya. Tadi 8 km, sekarang 7 km kedalaman ya. Ini baru kena shockwave-nya nih ya. Shockwave daripada supernova dari Uyas Kuti. Sorry ada suara anak saya lagi sekolah dia. Oke, sudah hilang airnya ya, sudah nggak ada lagi air di permukaan bumi, suhunya terus naik. Oke, udah hancur ini. Kalau jaraknya jauh ya, 800 kali jarak dari bumi ke matahari ya. Itu pun juga masih bisa merasakan efek dari supernova ini. Ya. Bahkan masih ada ininya, masih ada apa namanya? Sisanya ini ya. Walaupun sudah kecil ya, 1,15 massa matahari sekarang. Kemungkinan ini akan jadi bintang neutron ataupun akan menjadi lubang hitam. Ya, jadi sisa dari ledakan bintang besar. Kalau masih ada sisa yang sangat masif, kalau dia sisa inti yang tersisa masih bermassa 3 kali masa matahari, akan jadi lubang hitam. Kalau di bawah itu akan jadi bintang neutron. Jadi kemungkinan besar bintang Uyas Kuti ini akan menjadi bintang neutron karena di bawah 3 kali masa matahari, sisa daripada inti yang meledak tadi. Oke, sekarang kita akan mencoba lagi percobaan yang lain. Bagaimana kalau kita menggunakan bintang lain selain Uyas Kuti ya, terlalu besar ya Uyas Kuti. Mungkin kita akan coba, kita akan gantikan matahari dengan bintang yang lebih kecil lah ya, yang lebih besar tapi jangan terlalu besar. Mungkin Betelgeuse, ini masih besar Betelgeuse. Sirius kecil ya. Saya kepikiran Antares juga besar sih. Castor lah. Mungkin Banastar kecil malah Banastarnya. Pollux, oke. Pollux saya Pollux ya. Wah, langsung hancur. Oh, tadi harusnya saya hapus dulu dari bintang mataharinya ya. Kita ulangi. Kita bisa ulangi. Kita akan bilang dulu mataharinya supaya tidak terjadi supernova. Kita akan taruh bintang Vega terlalu kecil. Rigel mungkin ya, Rigel. Oke. Wah. Bagus nih kayaknya Rigel ini. Kita lihat efeknya. Kita cepat. Loh, kenapa ini nggak mau lebih cepat lagi?
tertarik ya gravitasinya Rigel ya. Nah, bumi sudah membara nih ya, jatuh menuju Rigel ya kan. Tadi ketika bintangnya besar, maka bumi sebenarnya harus memiliki kecepatan revolusi yang lebih cepat lagi supaya tidak jatuh gitu kan. Tidak jatuh dalam bintang Rigel. Tapi itu terjadi, jadi memang pasti akan jatuh semua, akan tertarik semua sih, bukannya tertarik oleh gravitasi bintang Rigel ini. Bahkan Jupiter pun juga mulai tertarik ya. Saturnus juga ya mulai membara nih. Biasanya dia planet yang yang dingin ya, jadi merah nih, membara dengan suhu hampir 1000 degree Celcius. Pluto yang planet buku juga sudah mulai turun suhunya. Neptunus masih sudah panas nih, Neptunus ya. Sudah panas ya. Lihat ini ya, airnya ini adalah uap air ya dari esnya Neptunus yang menguap ya, karena pengaruh panas daripada bintang ini ya. Rigel juga jangan dianggap remeh ya, bintang besar itu. Oke, Pluto suhunya sudah mulai panas nih ya, makin naik suhunya. Kita lihat, bahkan dari jarak sejauh ini pun Pluto masih bisa melihat Rigel cukup besar ya. Sudah mulai membara Pluto ini guys, tuh mulai panas juga ya, mulai panas suhunya. Bumi sudah hilang ya. Jupiter nih kita lihat ya. Jupiter juga mulai tertarik ini. Wah, lihat ini. Wow, aneh ya. Bisa kombinasi warna biru merah begini. Mungkin saking tingginya suhu kali ya. Wow. Itu Rigel, baru Rigel itu ya, efeknya seperti itu. Sekarang kalau kita hilangkan Rigel ya, pasti akan terpental semua nih planet-planet yang tersisa nih ya. Kita lihat, kita hilangkan ya kan, mereka jadi kehilangan induknya nih. Jupiter bingung nih, wah kemana nih gua ya kan. Kalau kita cepat lagi, udah mereka akan lari ke sana kemari ya kan, lari ke sana kemari mereka. Udah pestanya bubar. Oke guys, menarik ya, dengan mengubah matahari menjadi Rigel dan Uya-Scuti. Dampaknya ya tidak bagus untuk kita semua ya. Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan silakan share video saya. Terima kasih.